Namun karena tak rela kehilangan saudaranya, Ace kemudian bertarung melawan Blue Jam yang kemudian membuat Haoshoku Hakinya Ace bangkit saat usianya masih 10 tahun. Dan dibantu Dadan, Ace pun kemudian berhasil mengalahkan Blue Jam, meskipun pada akhirnya ia juga harus menerima kenyataan bahwa Sabo telah pergi meninggalkannya dan berlayar duluan menuju lautan yang mereka impi-impikan. Nasib dan semangat hidup selepas kepergian Sabo tentulah belum habis bagi Ace. Untung masih ada Luffy, seorang adik nekat dan bodoh yang menjadi harapan hidup terakhir Ace. Dan dengan sepucuk surat peninggalan Sabo, Ace pun semakin bertekad untuk melanjutkan impiannya dan tentu untuk menjaga Luffy dari setiap mara bahaya. Karena bagi Ace, tak ada lagi hal bermakna selain memiliki seorang adik yang nekat dan bodoh seperti Luffy. Suatu hal yang tentu sangat disyukuri Ace yang telah membuatnya masih ingin hidup di dunia yang fana ini. Bahkan saking bersyukurnya Ace karena telah memiliki Luffy, ia pun bertekad kelak menjumpai Shanks untuk mengucapkan terima kasih mendalam karena sudah menyelamatkan hidup Luffy. Sampai pada suatu ketika saat hari yang ditunggu-tunggu, Ace pun telah berumur 17 tahun dan siap untuk berlayar ke lautan luas demi mewujudkan cita-citanya. Dan dengan harapan kelak Luffy juga bisa berlayar agar mereka dapat berjumpa di tempat dan kondisi yang berbeda, Ace pun kemudian memulai perjalanannya dan meninggalkan sang adik tercinta beserta seluruh kenangan manis di Pulau Dawn. Di awal perjalanannya, Ace yang bahkan sudah sangat kuat sebelumnya tampak gampang sekali untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Ditambah saat di Grand Line, ia pun berhasil mendapatkan buah iblis merah-merah beserta kekuatan dahsyatnya yang tak tanggung-tanggung membuat karir Ace melesat tajam dengan membentuk bajak laut Spade yang dipimpin olehnya. Berbagai pertarungan dengan bajak laut musuh pun menjadi sangat singkat akibat kekuatan tinju api buah iblis Logia miliknya itu. Dan itulah yang kemudian membuat namanya menjadi sorotan dunia sebagai bajak laut rookie yang patut diperhitungkan sama seperti ayahnya dulu memulai perjalanannya. Dan tentu karena hal tersebut, pemerintah dunia pun kemudian menghargai kepala Ace dengan bounty 550 juta berry serta menawarkan gelar Shichibukai kepada Ace di usianya yang masih sangat muda. Namun karena tak tertarik dengan gelar yang fana itu, dengan sombongnya ia pun menolak tawaran tersebut. Kesombongan Ace yang menolak tawaran Shichibukai itu tak serta-merta membuatnya lupa akan siapa dirinya dan siapa saudaranya. Ia ternyata masih ingat dengan janjinya pada Luffy dengan menjumpai Shanks untuk mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan hidup Luffy. Bahkan dalam perjumpaannya dengan Shanks, Ace mengungkapkan tekadnya untuk menjadi raja bajak laut dan keinginannya untuk mengalahkan Shirohige. Dan betul saja, selepas perjumpaannya dengan Shanks, Ace pun kemudian mendatangi Shirohige untuk berduel dengannya. Namun karena dihalau oleh Jinbei, Ace pun terpaksa harus melawan Jinbei terlebih dahulu sebelum melawan Shirohige. Seperti yang kita tahu, pertarungan melawan Jinbei yang memakan waktu selama 5 hari itu pun berakhir imbang. Namun tentunya itu bukanlah akhir. Karena belum sempat Ace istirahat, tiba-tiba Shirohige nongol dari balik kabut dengan kapal Moby Dick miliknya yang legendaris itu. Shirohige pun lantas menantang Ace serta menyapu bersih seluruh nakama Ace untuk segera minggir dari panggung pertarungan. Ace yang melihat nakamanya dilukai kemudian membuat pusaran api agar nakamanya tak ikut masuk dalam bahaya. Baku hantam pun dimulai dan dengan seketika Ace pun langsung dibacok oleh Bisento milik Shirohige dan pertarungan yang tak seimbang akibat efek kelelahan yang diderita Ace dan juga tentu karena lawan yang begitu kuat membuat sekuat apapun serangan Ace menjadi tak berarti bagi Shirohige. Dan akhirnya pertarungan itu pun diakhiri Shirohige dengan menawarkan sebuah tawaran manis ala Shirohige. Keesokan harinya, Ace pun terbangun dan menyadari bahwa ia sedang berada di kapal Shirohige. Dan ternyata, tawaran manis Shirohige kepadanya belumlah sepenuhnya diterima Ace. Ini ditandai dengan niatnya yang masih ingin membunuh Shirohige. Tercatat, lebih dari 100 kali percobaan Ace untuk membunuh Shirohige secara diam-diam, namun semua berakhir gagal total. Dan ternyata, percobaan gagal itu bukanlah akhir, melainkan sebuah titik awal tersadarnya Ace tentang arti sebuah keluarga baru baginya. Dia pun akhirnya memikul lambang Shirohige dan sangat menikmati misi yang diberikan kepadanya. Ia pun tak sungkan lagi kepada seluruh kru Shirohige dan bahkan bagi Shirohige sendiri. Ya, bahkan di suatu kesempatan,
Ace memberanikan diri untuk mengatakan sebuah hal jujur kepada Shirohige bahwa ia adalah anak dari Roger yang notabene adalah rival terkuatnya Shirohige. Dan lebih lanjut, Ace bertanya, akankah Shirohige menendangnya keluar dari kapal setelah mengetahui hal tersebut? Ya, Shirohige pun hanya bisa tertawa sembari berkata, dan Ace yang mendengar hal tersebut kemudian terharu dan semakin merasa bahwa Shirohige adalah sosok ayah yang selama ini ia dambakan.